budaya dan organisasi sosial yang tumbuh dari akar rumput. Salah satunya adalah sebuah organisasi yang menghimpun generasi muda keturunan Jawa di luar Pulau Jawa, yaitu Puja Kesuma. Puja Kesuma didirikan pada tanggal 10 Juli 1980. Dalam wawancara bersama Dr. Joko Susanto, beliau mengatakan bahwa secara struktural, Puja Kesuma telah tersebar hampir di seluruh provinsi di Pulau Sumatera, bahkan sudah menjangkau 27 provinsi di luar Sumatera, seperti Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan beberapa daerah di Kalimantan. Kalau namanya organisasi ini memang kehidupan sosial politik ini memang nggak bisa dihindari ya. Yang namanya yang namanya organisasi-organisasi, apalagi bidang kusuma, organisasi besar yang berbasis kesukuan ini nggak bisa juga terhindar dari arus besar politik seperti pilkada, seperti pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Artinya kita menyadari bahwa banyak warga Pujakusuma yang ikut dalam kontestasi politik lah, apakah itu kepala daerah, apakah wakilnya. Dapat dikatakan bahwa organisasi Puja Kesuma bukanlah organisasi politik, tetapi dengan adanya kondisi sosial seperti sekarang, organisasi Puja Kesuma terlibat dalam beberapa aktivitas politik dari luar. Kesenian itu kita membentuk wadah yang namanya Posja Puja Kesuma, Forum Komunikasi Seniman Jawa Puja Kesuma. Nah, eh, apa ya underbow Pujagesuma ini atau elemen atau organ otonom Pujagesuma ini dia khusus untuk menangani masalah kesenian. Jadi ada yang tadi saya sebutkan, ada jaranan, bakepa, ada memang sanggar tari gitu ya. Ada juga yang lebih besar sampai kepada reog dan wayang. Nah, selain itu, Pujagesuma juga bukan hanya terlalu saklek juga ngurusi hanya ansih ngurusi kebudayaan, kesenian. Pujagesuma juga memikirkan olahraga sebagai wadah untuk menggali potensi generasi Pujagesuma. Kemarin tingkat DPW Pujagesuma Sumatera Utara sudah meluncing Akademi Sepak Bola Pujagesuma Sumatera Utara. Lantas, bagaimana susunan ataupun struktur dari kepengurusan organisasi Puja Kesuma? Berikut adalah penjelasannya melalui wawancara bersama Bapak Junaidi Jamirin. Puja Kesuma itu dipimpin, strukturnya ada di DPP, Dewan Pengurus Pusat. Dewan Pengurus Pusat itu membawahi beberapa provinsi di Indonesia. Jadi DPP, Dewan Pengurus Pusat itu sekarang dipimpin oleh Mas Eko Sopianto. Ya, itu sudah 1 periode, sudah 5 tahun ini. Nanti 2006 masa berakhir pengurusannya akan diadakan musyawarah nasional. Nah, DPP membawahi provinsi yang namanya DPW, Dewan Pengurus Wilayah. Itu provinsi seperti Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, yang sudah terbentuk di 23 provinsi. Ya. Nah, untuk di Sumatera Utara sendiri dipimpin oleh Mas Adi Saputra, Ketua Sumatera Utara. Kemudian sekretarisnya Mas Joko Susanto. Kemudian bendahara umumnya yaitu saya sendiri. Itu KSB. Untuk provinsi yaitu DPW itu membawahi lagi kabupaten kota. Kabupaten kota itu namanya Dewan Pengurus Daerah. Seperti Kota Medan, Deli Serdang, Labuan Batu, Langkat, Binjai, Tapanuli, Padang Lawas, dan banyak lagi ada di beberapa kabupaten kota. Itu sudah terbentuk sampai di DPC, kecamatan-kecamatan. Nah, selain DPW Puja Kesuma,
kita ada juga sayapnya seperti Dewan Pengurus Wilayah Sri Kandi, yang mana ini pengurusnya ibu-ibu. Ada juga Puja Kusuma Wanita. Ada juga Puja Kusuma P2P. Ini semua pengurusnya khususnya ibu-ibu. Dalam membangun organisasi yang kuat dan berkelanjutan, tentu diperlukan peran aktif generasi muda. Dan itulah yang menjadi perhatian serius dari organisasi Puja Kesuma. Tak hanya bergerak di bidang sosial dan budaya, Puja Kesuma juga membentuk wadah khusus untuk anak-anak muda yang dinamakan Gema Puja Kesuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Walid Iskandar, selaku Ketua Umum Generasi Mahasiswa Puja Kesuma Komisariat Universitas Sumatera Utara. Saat ini aktif sebagai mahasiswa ilmu politik 2021. Apa sih event-event atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Puja Kesuma gitu? Oke, kalau kita bicara melalui event, melalui kegiatan acara, Generasi Mahasiswa Puja Kesuma, khususnya Komisariat Universitas Sumatera Utara hari ini fokus kepada pengembangan kader. Itu baik dari kegiatan-kegiatan yang bersifat penelitian dan pengembangan mengenai bakat, bisa menulis atau apapun itu kegiatannya seperti olahraga. Mengenai kegiatan kebudayaan juga kami cukup aktif. Untuk teman-teman kami sering mengadakan diskusi dengan kader-kader generasi mahasiswa Puja Kesuma lintas perguruan tinggi mengenai isu-isu kesenian dan kebudayaan. Kami juga aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan komponen senior di Puja Kesuma di paguyuban keluarga besar ya, sama senior-senior kami yang lain. Dari sudut pandang Abang sebagai anggota Puja Kesuma, apakah ada keterlibatan politik di dalam Puja Kesuma tersebut? Apalagi kita juga baru aja tahun lalu kan melakukan pemilu 2024. Jika ditanya ada, maka jawabannya ada. Puja Kesuma sebagai organisasi kebudayaan atau organisasi etnisitas terbesar di Sumatera Utara pasti terlibat aktif dalam politik. Teman-teman, kalau kita berkaca kembali ke 2024, banyak calon-calon kepala daerah, calon-calon anggota legislatif itu berasal dari organisasi Puja Kesuma. Mereka-mereka yang berketurunan Jawa dan menggunakan organisasi sebagai salah satu modal dalam pertarungannya. Kita ambil contoh misalnya di Kabupaten Labuan Batu. Calon wakil bupati yang terpilih menjadi bupati hari ini adalah Ketua Puja Kesuma Dewan Pimpinan Daerah Labuan Batu. Apakah kami diwajibkan mendukung? Tidak, tapi secara moral pasti kami mendukung. Karena apa? Itu modal utamanya adalah kesukuan, kesamaan. Dalam politik kita bertemu secara kesamaan, apakah itu moral, apakah itu tanggung jawab, atau apapun itu. Jadi kalau ditanya ada. Tetapi secara moral, tidak secara kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didur Mawan, selaku Majelis Pertimbangan Organisasi Generasi Mahasiswa Puja Kesuma Komisariat Universitas Sumatera Utara. Apakah ada bentuk-bentuk dari dukungan yang Abang berdua ini lakukan, bukan sebagai anggota dengan Puja Kesuma, tapi sebagai anggota Puja Kesuma itu sendiri? Baik, untuk bentuk dukungan yang telah kami lakukan kepada mungkin ada salah satu kader daripada Puja Kesuma yang mencalonkan di kontestasi pemilu kemarin, yaitu salah satunya tim dukungan moral. Kami karena kan ini merupakan organisasi entitas Jawa, jadi kami itu seperti ada dukungan moral itu kepada kader yang ikut mencalonkan diri di kontestasi pemilu itu. Contohnya kami melakukan seperti dari tongkrongan ke tongkrongan gitu kan, membicarakan siapa sih kader ini, kenapa menggunakan seperti atribut Jawa gitu kan. Kalau kita lihat di minggu kemarin kan tuh seperti ada calon yang menggunakan belangkon atau pakaian adat Jawa itu. Nah, dari situ kita mulai mengenalkan bahwa ini adalah kader dari Puja Kesuma. Mungkin bentuk dukungannya dari situ, dan tongkrongan ke tongkrongan, karena kita kan juga dari mahasiswa kan, jadi kita lebih aktif di dukungan moral seperti itu gitu kan. Kalau saya pribadi, saya mendukung kader-kader Puja Kesuma dalam politik aktif, di politik pemerintah, di tingkat manapun, di sektor manapun. Tetapi di balik etnisitas, saya akan selalu mengedepankan rasionalitas, mengedepankan aspek-aspek yang melibatkan masyarakat anti-mu.
Tapi boleh saya ambil contoh misalnya di pileg kemarin kita berbicara di kontestasi Dewan Perwakilan Daerah DPD. Kalau kita bicara DPD memang adalah kontestasi mengenai ide, mengenai gagasan dan perwakilan kebudayaan. Kita lihat dari calon-calonnya itu biasanya mewakili organisasi-organisasi, elemen-elemen misalnya agama atau persekutuan. Kemarin kita dari Pujakusuma juga ada calon anggota DPD yang mewakili Pujakusuma. Nah, saya secara moral tidak punya alasan rasionalitas untuk memilih siapapun dari 20 calon. Saya tidak punya pilihan untuk memilih siapapun, tapi saya punya satu alasan. Ya, ini perwakilan dari orang Jawa, saya milih. Bentuk apa dukungannya adalah saya menyampaikan kepada teman-teman saya yang masih gambling, yang masih blind vote, yang masih belum menentukan pilihan mengenai DPD. Mungkin teman-teman juga merasakan bahwa nggak punya pilihan itu di DPD, merasa pun tidak ada gunanya gitu ya. Itu yang saya manfaatkan kemarin untuk menyatukan atau mengarahkan pilihannya ke yang representatif Jawa. Bagaimana cara abang itu untuk membuat swing voter itu berpihak pada apa yang abang bilang, apa yang abang saran? Simple aja sebenarnya, karena memang yang namanya swing voters dan tidak punya gambaran ke depan apa feedback yang mereka dapat, maka sangat gampang untuk meyakinkannya gitu. Kalau dia bahkan milih dengan mata tertutup, itu tidak hasil untuk mereka pribadi. Ada nggak calon-calon legislatif yang mengaku-ngaku sebagai anggota Pujakusuma sebagai bentuk itu agar dia bisa menang di pilkada? Oh, ya jadi mengenai itu kita reflektif lagi, kita kembali lagi ke belakang bahwa anggota Pujakusuma itu di kami adalah setiap orang yang lahirnya di Sumatera tetapi memiliki garis keturunan Jawa. Dia adalah Pujakusuma, dia adalah putra-putri Jawa kelahiran Sumatera begitu. Sejauh ini nggak ada gitu. Karena kami sangat meyakini bahwa mereka yang bakal terpilih atau sudah terpilih di pemerintahan dan mereka merasa merepresentasikan orang Jawa, maka kami secara prinsip sangat yakin gitu. Kami punya istilah atau kami punya pepatah wong Jawa aja lali Jawane gitu. Orang Jawa tidak akan melupakan kejawaannya gitu. Ada prinsip-prinsip dari orang Jawa bahwa tidak akan lupa terhadap pamrih gitu, tidak akan lupa untuk balas pamrih gitu. Jadi sejauh ini kami tidak ada menemukan bahwa ada orang Jawa tapi mengaku-ngaku sebagai Pujakusuma hanya untuk kepentingan politik. Sejauh ini alhamdulillah nggak ada. Dan berkaca lagi bahkan 10 tahun belakang, 15 tahun belakang, di dalam pertarungan politik mereka-mereka yang mengaku Jawa tidak ada yang memanfaatkan organisasi sebagai hanya untuk memenangkan kepentingannya sendiri. Nggak ada. Mungkin benar juga, karena pada dasarnya siapapun orangnya yang lahir dan memiliki garis keturunan Jawa di Sumatera ini, mereka adalah anggota Pujakusuma gitu. Walaupun sebetulnya dia belum tergabung di organisasi apa kan, jadi kami ada kayak tingkatannya gitu kan, dari mulai DPD ke wilayah dan sekarang sudah mencakup pimpinan pusat sampai se-Indonesia bahkan ke luar negeri. Jadi siapapun orangnya yang memiliki garis keturunan Jawa dan lahir di Sumatera bisa dikatakan sebagai Pujakusuma gitu. Dalam harmoni keberagaman, Pujakusuma hadir sebagai pelindung identitas, pemersatu hati, dan jembatan menuju masa depan dari Sumatera untuk Nusantara. Saya, Felicia, bersama dengan teman-teman saya, Firna, Nisma, Cindy, Regina, melaporkan untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.